Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara, kita sebenarnya selalu berada dalam sistem yang diatur oleh hukum. Mulai dari bagaimana pemimpin dipilih, bagaimana undang-undang dibuat, sampai bagaimana masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Semua itu tidak terjadi begitu saja, tetapi diatur dalam suatu sistem yang jelas. Namun, seringkali kita hanya melihat hasilnya saja, tanpa benar-benar memahami aturan dasar yang mengatur jalannya negara tersebut. Padahal, tanpa adanya aturan yang jelas, kekuasaan bisa berjalan tanpa batas. Lembaga negara bisa saling tumpang tindih, dan bahkan hubungan antara negara dengan rakyat bisa menjadi tidak terarah. Disinilah pentingnya hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang mengatur dasar-dasar penyelenggaraan negara. Mulai dari struktur negara, pembagian kekuasaan, hingga hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Menariknya, hukum tata negara tidak hanya bersifat teoristis, tapi juga sangat lekat dengan realitas yang kita lihat sehari-hari. Terutama ketika terjadi perdebatan mengenai kebijakan atau undang-undang. Salah satu contohnya adalah polemik Undang-Undang Cipta Kerja, yang sempat menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, bahkan diuji di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum tata negara benar-benar bekerja dalam praktik, bukan hanya sekedar konsep di dalam buku. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas 5 hal utama dalam hukum tata negara, yaitu ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum, lembaga negara, dan lembaga independen, demokrasi Indonesia, serta asas-asas pemerintahan daerah. Pembahasan ini juga akan saya kaitkan dengan kasus Undang-Undang Cipta Kerja agar lebih mudah dipahami dan lebih relevan dengan kondisi nyata. Pertama, kita bahas dulu ruang lingkup hukum tata negara. Secara sederhana, hukum tata negara itu mengatur bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Di dalamnya mencakup struktur negara, lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan juga hubungan antara negara dengan rakyat. Kalau kita ibaratkan, hukum tata negara itu seperti kerangka utama dari sebuah negara. Nah, hukum tata negara juga punya hubungan dengan hukum administrasi negara. Bedanya, hukum tata negara mengatur siapa yang punya kewenangan, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana kewenangan itu digunakan dalam praktik. Selain itu, hukum tata negara juga berkaitan dengan ilmu negara dan ilmu politik. Ilmu negara membahas teori dasar tentang negara, sedangkan ilmu politik lebih ke praktik kekuasaan. Hukum tata negara berada di tengah-tengah sebagai aturan yang mengikat keduanya. Kalau kita kaitkan dengan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa lihat bahwa yang berwenang membuat undang-undang adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu semua sudah diatur dalam hukum tata negara. Selanjutnya, kita masuk ke sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu bisa dibilang sebagai dasar dari semua aturan yang berlaku. Dalam hukum tata negara ada 2 jenis sumber hukum, yaitu formal dan material. Sumber formal itu seperti undang-undang dan peraturan, sedangkan sumber material berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Di Indonesia, sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Semua aturan di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, ada juga Undang-Undang Kebiasaan Ketatanegaraan dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Yang menarik, di Indonesia juga ada yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, intinya aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bermasalah. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang itu masih berlaku tapi harus diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar tetap jadi acuan tertinggi dalam sistem hukum yang ada di negara kita.
Sekarang kita masuk ke lembaga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ada beberapa lembaga utama menjadi seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Presiden menjalankan pemerintahan, DPR membuat undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, ada juga lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal sebagai KPK, yang berfungsi mengawasi agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa melihat bagaimana DPR dan Presiden membuat undang-undang, lalu Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang tersebut. Ini menunjukkan adanya sistem checks and balance, yaitu saling mengawasi antar lembaga negara, sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Selanjutnya, kita bahas demokrasi. Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi tetap dibatasi oleh hukum dan nilai-nilai yang ada. Salah satu bentuk nyata demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang kita kenal sebagai KPU. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi berjalan, karena rakyat memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang masih perlu lebih transparan dan melibatkan masyarakat. Terakhir, kita akan bahas pemerintahan daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah ada 3 asas utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi berarti daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah daerah membantu pemerintah pusat. Tujuan dari ketiga asas ini adalah agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan pembangunan menjadi lebih merata. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan dalam kewenangan daerah, terutama dalam hal perizinan. Hal ini sempat menimbulkan beberapa perdebatan karena dianggap mengurangi kewenangan daerah. Dari sini kita bisa lihat pentingnya keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya negara. Mulai dari struktur, sumber hukum, lembaga negara, demokrasi, hingga pemerintahan daerah. Ya, melalui kasus Undang-Undang Cipta Kerja terlihat bahwa hukum tata negara tidak hanya teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Menurut saya sebagai mahasiswa hukum, sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, terutama dengan adanya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, masih perlu adanya peningkatan dalam transparansi dan partisipasi masyarakat agar hukum yang dihasilkan lebih baik ke depannya. Nah, kita sudah sampai di penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya negara. Mulai dari struktur negara, sumber hukum, lembaga negara, dan lembaga independen, pelaksanaan demokrasi, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa setiap aspek dalam kehidupan bernegara sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan saling berkaitan satu sama lain. Jika dikaitkan dengan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa melihat bahwa hukum tata negara tidak hanya bersifat teoristis, tapi benar-benar diterapkan dalam praktik, terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat upaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, menurut saya sebagai mahasiswa hukum, meskipun sistem yang ada saat ini sudah berjalan dengan cukup baik,
masih diperlukan adanya peningkatan, terutama dalam hal transparansi, konsistensi dalam pembentukan peraturan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang seringkali diabaikan. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tapi juga benar-benar mencerminkan keadilan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tata negara menjadi sangat penting, tidak hanya bagi mahasiswa hukum seperti saya, tapi juga bagi seluruh masyarakat agar dapat lebih kritis dalam melihat dan menilai setiap kebijakan diambil oleh negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja. Ya, MK menilai bahwa undang-undang ini inkonstitusional dan membutuhkan perbaikan. Meski demikian, putusan ini juga menolak gugatan dari kaum buruh yang menuntut agar Hakim Konstitusi mencabut dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua MK Anwar Usman menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan diberikan waktu untuk merevisi selama 2 tahun. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Pemirsa, hari ini buruh kembali menggelar demonstrasi menolak Perpu Cipta Kerja atau Ciptaker di depan gedung DPR RI. Demonstran terlihat memenuhi depan gedung DPR sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat menggunakan 3 mobil komando. Para demonstran membawa beragam spanduk untuk berorasi dan sekitar 5 orator secara bergantian menyerukan tuntutannya dari 3 mobil komando. Salah satu orator menyerukan tuntutan tolak Perpu Ciptaker. Menurutnya Perpu tersebut inkonstitusional sehingga harus dicabut. Sejumlah langkah telah diambil oleh DPR untuk mengantisipasi demo tersebut, salah satunya memasang kawat berduri depan gerbang gedung DPR RI. Tak hanya itu, sejumlah personil kepolisian juga diterjunkan ke lapangan untuk memastikan demo berlangsung kondusif. Adapun keberadaan massa buruh juga mengakibatkan kemacetan di wilayah sekitar gedung DPR RI. Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan Perpu nomor 2 tahun. Kebutuhan mendesak rakyat ialah murahnya kebutuhan pokok.